Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi hidup kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jemaat dikasih Tuhan, akhir-akhir ini beredar ya banyak di media sosial satu aliran, ya disebut aliran baru, ya saya lupa namanya apa itu, yang intinya mengatakan bahwa keselamatan tidak hanya dalam Yesus. Ya, kalau ini bukan orang Kristen, tidak menyebut diri sebagai Kristen, that's okay, yaitulah kepercayaan mereka. Tetapi mereka menyatakan diri Kristen, tetapi tidak mengakui keselamatan hanya dalam Yesus. Ini yang menurut saya agak menyimpang. Hati-hati, firman Tuhan jelas berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia siapa? Dia Yesus. Artinya tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan manusia, ya, diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Sudah final, sudah cukup, tidak perlu lagi diragukan, jangan diungkit lagi. Bahkan Yesus pernah berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah jelas sekali ayatnya. Jadi ketika ada orang yang membagikan pengajaran yang lain, ya firman yang lain, ya entah itu dari mana sumbernya, ya mungkin dari olah pikirnya, dari logikanya, ya dengan dianalisa sendiri, ya tidak sesuai dengan firman Tuhan, abaikan. Jangan sampai kita goyah. Jelas firman-Nya berkata keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Selain di dalam Yesus nggak ada. Ya, saya sampaikan inilah iman kita. Ya, jadi sekali lagi, kalau orang menyebut diri sebagai orang percaya, pengikut Yesus, orang Kristen, ya seharusnya kita mengakui Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah satu-satunya jalan dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Titik. Jangan ditambah-tambah yang lain. Bahkan Alkitab katakan itu pun anugerah.
Ya bukan hasil upayamu, bukan jerih payahmu, bukan karena perbuatan baikmu. Tetapi itu anugerah pemberian Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia anugerahkan Yesus Kristus supaya bisa menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Jemaat dikasih Tuhan, saya mengingatkan kita semua. Yuk teguhkan hatimu. Jangan jadi goyah ketika ada rupa-rupa angin pengajaran yang lain. Kalau ada yang menyatakan atau memberitakan Injil yang lain, yang tidak sama dengan yang kita punya, yang tidak sama dengan apa yang diajarkan Yesus, tolak itu. Ya, jadi sekali lagi pegang dengan teguh iman percayamu, jangan jadi goyah. Ya, saya sampaikan ini, kita sebagai umat Tuhan yang hidup oleh anugerah Tuhan, bukan gagah kuat manusia. Keselamatan itu anugerah, pemberian Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kita sadari kita ini tidak benar, tapi dibenarkan. Kita sadari kita ini orang berdosa, tapi Tuhan sudah melepaskan kita dari belenggu dosa melalui pengorbanan Yesus. Jangan sampai pengorbanan Yesus yang baru saja kita peringati, ya Paskah, ya menjadi sia-sia. Karena apa? Karena orang punya pemahaman yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab itu mari teguhkan, kuatkan imanmu. Ya, jangan terpengaruh dengan rupa-rupa pengajaran yang lain. Ya, kembali kepada Alkitab, imani pegang dan terus hidupi firman Tuhan. Yesus sudah menyatakan dialah jalan kebenaran bagi hidup kita. Tidak jalan keselamatan hanya dalam Yesus. Tidak seorang pun datang kepada Bapa dengan jalan yang lain selain dalam Yesus. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain Yesus yang olehnya orang dapat diselamatkan. Jangan ragu, jangan goyah imanmu. Ya, dengan berbagai macam berita, berbagai macam ya mungkin ya tayangan yang ada di media sosial. Dengar baik-baik. Yesuslah juru selamat kita. Yesuslah jalanan kebenaran dan hidup bagi kita. Yesuslah Mesias yang menyelamatkan akan hidup kita. Kuatkan, teguhkan hatimu. Ya, teruslah untuk selalu senantiasa menjadi percaya. Jangan ada kebimbangan dan keraguan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan pagi ini. Engkaulah Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Kami percaya Tuhan, sungguh di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kami bisa diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau percaya Engkau Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup, Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan, Engkaulah Tuhan yang telah menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menguatkan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Termasuk ibadah kami hari ini. Biarlah melalui setiap ibadah kami nama-Mu dimuliakan dan kami diteguhkan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.